Terpujilah nama Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Karena itu, mari bersama-sama kita puji Dia, naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Engkau sangat baik. Haleluya. Ku memuji nama Tuhan dengan nyanyian cintaku. Ku mau bersorak buat Tuhan, tinggikan nama Yesus. Ku bersuka karena Tuhan, dengan hati bersyukur. Ku muliakan nama Tuhan, layaknya Kristus Yesus. Oh, kemurahan-Nya lebih dari hidup, kasih setia-Nya tiada berkesudahan, anugerah-Nya melimpah setiap hari. Ku mau puji Dia selamanya. Oh, kemurahan-Nya lebih dari hidup, kasih setia-Nya tiada berkesudahan, anugerah-Nya melimpah setiap hari. Ku mau puji Dia selamanya. Ku mau puji nama Tuhan dengan nyanyian cintaku. Ku mau bersorak buat Tuhan, tinggikan nama Yesus. Ku bersuka karena Tuhan, dengan hati bersyukur. Ku muliakan nama Tuhan, layaknya Kristus Yesus. Oh, kemurahan-Nya lebih dari hidup, kasih setia-Nya tiada berkesudahan, anugerah-Nya melimpah setiap hari. Ku mau puji Dia selamanya. Oh, kemurahan-Nya lebih dari hidup, kasih setia-Nya tiada berkesudahan, anugerah-Nya melimpah setiap hari. Ku mau puji Dia selamanya. Oh, kemurahan-Nya lebih dari hidup, kasih setia-Nya tiada berkesudahan, anugerah-Nya melimpah setiap hari. Ku mau puji Dia selamanya. Ku mau puji Dia selamanya. Ku mau puji Dia selamanya.
Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa lagi, khususnya untuk menerima kebenaran-kebenaran firman Allah pada jam atau kesempatan yang Tuhan beri pada hari ini. Kita akan melihat di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam dalam surat Roma pasal 11 ayat 22. Di situ Rasul Paulus bersurat kepada jemaat Tuhan di Roma, demikian, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi juga atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Jadi kalau kita melihat Rasul Paulus memberikan satu peringatan sebenarnya, yaitu untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, memperhatikan satu, kemurahan Allah, tetapi juga yang kedua yaitu kekerasan daripada Allah itu. Karena ada konsekuensinya di situ, saudara. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Jadi ini berita, ini kebenaran yang membawa kita bagaimana limpahnya kemurahan Allah itu, bagaimana heran dan ajaibnya kemurahan Allah itu. Karena hanya dengan kemurahan Tuhan saja kita boleh ada. Dan lebih dari itu dikatakan kalau kita tidak tetap di dalam kemurahannya, dikatakan kamu pun akan dipotong juga. Kamu pun akan terlempar keluar. Kamu pun tidak di dalam kemurahan Allah itu sendiri. Nah, penting di sini untuk kita perhatikan, yaitu kemurahan daripada Allah itu. Apa yang dimaksud? Apa arti daripada kemurahan Tuhan itu? Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-7, Efesus pasal 1 ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ini yang disampaikan mengenai kemurahan Tuhan itu. Hidup dalam pengampunan dosa. Ada jalan ampun, penebusan oleh darah Yesus, menjadikan kita bebas dari kuasa tipu daya dosa yang membinasakan itu. Jadi kemurahan Tuhan untuk kita perlu perhatikan, karena hidup kita selalu dilayakkan, dikuduskan. Hidup kita dilepaskan dari jalan maut kebinasaan. Dalam surat Roma pasal 2 ayat yang keempat dan yang kelima, di situ firman Tuhan tuliskan demikian, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi kita melihat sini, saat kita memperhatikan kemurahan Allah, itu sama dengan kita sedang dituntun untuk benar-benar ada di dalam pertobatan. Hidup yang selalu kembali kepada Allah, hidup yang berbalik selalu, hidup yang ada selalu di hadapan hadirat Allah. Begitu indah, begitu heran. Hidup dituntun, hidup dibimbing untuk ada selalu di dalam
pertobatan, hidup yang dikuduskan, hidup yang dilayakkan, hidup yang berkenan di hadapan Allah. Jadi saudara, itulah yang dimaksud dengan kemurahan Tuhan, anugerah Allah yang besar itu. Kita ada jaminan ditebus dari salah dosa, dan langkah hidup kita sedang dan tetap dituntun, dibimbingnya untuk ada dalam perjalanan hidup sebagai orang percaya yang bertobat. Nah, mengingat itu, hidup yang dalam tuntunan bimbingan Allah itu, kita melihat apa yang dituliskan dalam kitab suci Perjanjian Lama, dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-7. Saudara dapati bagaimana keluarga Elimelek beserta istrinya Naomi saat ada kelaparan di Yehuda, mereka meninggalkan Bethlehem dan mereka sekeluarga turun ke Moab. Mereka menjadi orang asing di negeri Moab itu. Dan selama 10 tahun mereka menetap di Moab, tapi dalam 10 tahun itu ada banyak kesusahan, ada banyak derita dan sengsara dalam keluarga ini. Elimelek meninggal, kedua anaknya Mahlon dan Chilion pun meninggal. Jadi Naomi sekarang hanya sebagai seorang ibu janda dengan 2 anak mantunya. Nah, saudara, di dalam firman Tuhan kita dapati Rut mendapat berita di Yehuda Bethlehem Tuhan sudah menolong dan memberkati, tidak ada lagi kelaparan. Akhirnya berunding dengan kedua anak mantunya karena Naomi akan pulang ke Bethlehem, kembali ke rumah roti itu. Dan saudara tahu Rut yang ikut bersama-sama dengan Naomi. Nah, kita melihat apa yang ada di dalam pengalaman keluarga Elimelek ini, yaitu selama 10 tahun Tuhan tetap Allah yang aktif bagi orang-orang yang tetap ingat akan kemurahannya. Saya yakin Naomi begitu ada berita mendengar dari kemurahan Allah atas Yehuda dan di mana kota tempat mereka berasal yaitu Bethlehem sudah diberkati, sudah ditolong Tuhan. Dia mengingat betapa kasih Allah, kemurahan Tuhan, dan hatinya berbalik lagi ingin ada di Bethlehem. Jadi di sini kita melihat Allah menuntun keluarga ini, khususnya Naomi beserta anak mantu Rut. Allah menuntun, Allah membimbing, ya, kemurahan Tuhan yang menuntun, yang membimbing mereka kembali ke Bethlehem. Mereka keluar, tinggalkan Moab dengan segala kesusahannya. Puji Tuhan, kemurahan Allah menuntun saudara dan saya melewati hari-hari yang berat, sulit sekalipun. Perhatikanlah kemurahan Tuhan. Dia tetap Allah yang sangat peduli dan mengerti. Dia akan menuntun saudara dan saya untuk selalu ada di dalam rumah roti itu. Ada kabar baik selalu. Ada hal yang Tuhan hendak kerjakan atas hidup yang kita serahkan kepadanya. Di dalam Mazmur pasal 31 ayatnya yang kedua dituliskan demikian. Mazmur 31 ayatnya yang kedua, padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilanmu, sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, engkau akan menuntun dan membimbing aku. Ada nama di atas segala nama yang akan menuntun kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala lidah mengaku, segala lutut bertelut
nama itu, nama Yesus Kristus Tuhan itu, yang dikatakan oleh Raja Daud, akan menuntun dan membimbing keluar masuknya saudara dan saya melewati dan menghadapi apa saja. Dia tetap menuntun dan membimbing seperti dituntunnya keluarga Elimelek, dalam hal ini Naomi, untuk pulang kembali ke rumah roti Bethlehem itu. Saudara, demikian juga di dalam kitab Perjanjian Baru, saudara dapati dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 13 sampai 18. Di situ saudara dapati mengenai anak yang terhilang. Dia terpisah jauh dari bapa yang sangat mengasihi. Setelah ia mendapatkan haknya, warisannya, saudara tahu, dijualnya dan ia pakai untuk hidup berfoya-foya. Tapi firman Allah ceritakan mengenai anak yang terhilang ini. Uangnya habis, negeri di mana ia tinggal dalam kelaparan. Dan akhirnya ia minta pekerjaan yang hanya tersedia, yaitu di kandang babi. Ia mau makan tapi tidak ada kesempatan untuk itu. Kelaparan, menderita. Tapi puji Tuhan, firman Allah dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-15 ayatnya 14, saudara dapati apa yang dikatakan oleh anak yang terhilang ini. Dalam Injil Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-14 demikian. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Saat ia mengingat keadaan di rumahnya bersama orang tuanya, di sana penuh dengan kasih, kemurahan, dia mengingat. Dan itulah yang dikatakan, begitu kita memperhatikan kemurahan Tuhan, maka ada hati ingin berbalik, ada hati ingin didorong untuk datang lebih dekat, lebih sungguh kepada Tuhan. Mulailah kita berseru, Tuhan kasihanilah, Tuhan inilah hidup yang kuserahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan memberikan tuntunan dan bimbingan-Mu hari lewat hari, percaya bahkan kemenangan kekal selama-lamanya. Kemurahan Allah menjadikan Naomi pulang kembali, berbalik. Demikian juga anak yang terhilang. Kemurahan Allah menuntun, membimbing ia ada lagi di dalam rumah Bapa dengan penuh kasih anugerah yang begitu indah itu. Saudara, dalam kitab Yesaya 50 pasal 55 ayat yang ke-6, Yesaya 55 ayatnya yang ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Sebab itu tidak berlebihan dan sangat tepat kalau Rasul Paulus ingatkan kita melalui surat Roma pasal 11 ayat 22 tadi. Perhatikanlah kemurahan Tuhan, tetapi juga kekerasannya. Kalau kita tidak tetap dalam kemurahan Allah itu, maka kita pun akan dipotong. Kita akan terlempar jauh. Tapi kemurahan Allah membimbing kita. Kemurahan Allah menguduskan, melayakkan kita. Menjadikan kita umat milik kepunyaannya. Menjadikan kita orang-orang yang menuju kepada jalan-jalan penyertaan dan pembelaannya. Puji Tuhan. Ini adalah kerinduan yang Allah
inginkan dari masa datang kepada masa. Berapa banyak waktu yang sudah berjalan dalam hidup ini. Tapi Tuhan adalah Allah yang sangat merindukan, yaitu untuk kita juga mengenal dan mengalami kemurahan Tuhan yang begitu heran dan ajaib itu. Dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-35. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Puji Tuhan. Setelah saudara mendengar firman ini, menjadi doa dan harapan dalam menghadapi sekarang pergumulan seisi seluruh umat manusia dalam dunia yang menghadapi COVID-19. Tapi mari firman Allah berkata, perhatikan kemurahan Allah, dan saya yakin kita akan melewatinya. Kita akan mengalami Allah menuntun kita, membimbing kita melewati dan mengatasinya. Tuhan memberkati kita, biarlah hati kita benar-benar mempunyai satu jaminan. Ingat, Allah sangat mengasihi saudara. Sebab itu, ingatlah cinta Allah, ingatlah kemurahannya. Tuhan memberkati. Saya akan berdoa, dan saya juga berdoa, biarlah kita mendapatkan bimbingan tuntunan, karena kita adalah orang-orang yang hidup dalam kemurahan Tuhan. Mari saudara, nyatakan bebanmu, bukalah hatimu, pandanglah. Dia penuh dengan anugerah, kasih sayang, bagi saudara dan saya. Kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih. Terpujilah namamu. Kalau waktu yang kami masih bisa ada ini, meskipun kami dalam keadaan yang menghadapi kenyataan yang begitu tidak mudah, tetapi terima kasih buat firman-Mu. Engkau Tuhan menghampiri kami. Engkau mengingatkan, bagaikan Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma, untuk tetap memperhatikan kemurahan Tuhan dan juga kekerasan daripada Allah. Tuhan tolong kami, hanya dengan kemurahan-Mu kami boleh ada tetap, kami ada sebagai kami ada hari ini, besok, bahkan sepanjang waktu Tuhan kehendaki, kita akan melewati dan mengatasi. Karena kemurahan Allah berbicara mengenai hidup kami dituntun dan dibimbing. Tuhan tolong keluarkan kami, Tuhan tolong bukakan jalan. Tuhan memberkati Tuhan dengan hidup yang kami serahkan. Kau mendengar doa umat-Mu dengan segala hambatan, kesusahan, kesulitan. Tunjuk jalan-Mu, bimbing mereka, pegang tangan mereka Roh Kudus. Dan mereka benar masih lagi melihat kemurahan Tuhan yang benar-benar menjadi kenyataan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, layakkan kuduskan kami. Kami dekat dan bergaul erat dengan-Mu. Kami ditolong oleh Engkau, kami disertai oleh Engkau sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kami tetap berdoa bagi pemerintahan bangsa negara Indonesia ini. Berikan hikmat, akal budi, kemampuan, kecakapan Tuhan. Tuntunlah mereka. Berikan jalan cara yang di luar dari kemampuan manusia. Kami berdoa Tuhan memberkati pemerintahan kami ini. Memberkati para perawat dokter. Memberkati seluruh rakyat Indonesia. Berkati umat-Mu yang ingat cinta Allah, ingat kemurahan-Mu. Dan kami masih akan melihat lagi, benar Engkau Yesus tidak berubah bagi kami. Inilah doa kami. Kami berdoa kepadamu dan menyerahkan dengan percaya. Jadilah ajaib itu. Jadilah heran itu. Jadilah jalan-jalan Allah yang ada di depan. Yang kami akan ada selalu dan tidak kurang suatu apa.
Kami serahkan dengan percaya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin.